Halo guys, kenalin aku Ridwan, NIM 2022010001. Di sini aku sedikit akan jelasin tentang manajemen produksi pertanian. Di mana lebih tepatnya itu produksi padi menjadi beras berkualitas. Aku kenapa memilih komoditas padi? Karena ya kita sama-sama tahu juga padi itu atau beras adalah makanan pokoknya orang Indonesia. Adapun komponen-komponen penting yang harus kita perhatikan di sini adalah satu, perencanaan produksi, kedua, kerangka random fluctuation atau fluktuasi, yang ketiga, kategori sistem produksi, yang keempat, sistem manufaktur, yang kelima, sistem perusahaan terkait, yang keenam, proses pengendalian produksi. Oke, langsung aja kita masuk ke perencanaan produksi. Perencanaan produksi kita pada tahap perencanaan kita selalu harus mempertimbangkan komponen 6M, di mana 6M tersebut terdiri dari yang pertama itu man atau tenaga kerja yang bisa kita sebut dengan petani ataupun buruh tani, di mana mereka berperan penting di sini untuk bisa menghasilkan beras-beras dari padi-padi yang berkualitas. Yang kedua, mesin atau mesin pertanian. Mesin pertanian jelas kita semua tahu juga bahwasanya dengan mesin pekerjaan kita segala sesuatu yang ada di industri pertanian itu sangat dimudahkan dengan adanya mesin pertanian. Yang ketiga, material atau benih serta pupuk yang kita gunakan. Di sini pada umumnya petani-petani Indonesia itu rata-rata menggunakan jenis benih mereknya padi unggul karena cukup dikenal bagus benih ini, dan rata-rata petani di Indonesia sekarang lagi pada berlomba-lomba untuk menerapkan penggunaan pupuk organik. Yang keempat itu metode. Metode ini adalah teknik yang kita gunakan. Metode adalah teknik pertanian yang diterapkan seperti sistem penanaman padi beririgasi secara umum. Langkah-langkah menanam padi adalah sebagai berikut. 1. Persiapkan media tanam minimal 2 minggu sebelum penanaman. Yang kedua, pilih bibit padi yang berkualitas. Yang ketiga, semai benih padi. Yang keempat, tanam padi setelah bibit siap. Yang kelima, rawat lahan padi seperti penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Yang keenam itu cegah hama dan penyakit. Yang ketujuh, di mana tahap-tahapan yang paling ditunggu adalah pemanenan padi. Yang kelima di sini ada market atau pasar. Jelas target market beras di Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu sendiri yang lebih dari 90% mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok utama. Di mana bisa kita ketahui sebagai berikut kebutuhan beras pada tahun 2024. Kebutuhan beras di Indonesia diperkirakan mencapai 31,2 juta ton. Sedangkan produksi beras pada tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi beras sebesar 34,19 juta ton. Impor beras. Pemerintah Indonesia mengimpor beras untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras. Faktor yang mempengaruhi harga beras jelas tidak luput dari fenomena El Nino pada tahun 2023 yang menyebabkan musim tanam menjadi terhambat sehingga mempengaruhi ketersediaan beras di pasaran. 6. Money atau uang. Berdasarkan beberapa sumber, biaya produksi padi di Indonesia dapat mencapai 12,7 juta per hektar, 22 juta per hektar, 9 juta per hektar itu skala per tahun. Selainnya biaya produksi, harga gabah dan beras di Indonesia juga dapat bervariasi. Mana yang pertama itu harga gabah di level usaha tani berkisar 4.000 sampai 4.500 lah per kilogramnya. Yang kedua, harga beras di level usaha tani menjadi 9.000 per kilogram.
Yang ketiga, harga beras rata-rata nasional mencapai 10.600 per kilogram, hampir mendekati 11.000 juga ya. Biaya produksi padi di Indonesia mencapai 4.082 per kilogramnya. Biaya tersebut 2,5 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan biaya produksi padi di Vietnam. Wow, atau sekisaran 1.698 per kilogram. Selanjutnya, kerangka random fluctuation atau fluktuasi acak dalam pertanian sangat berpengaruh. Misalnya, cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau kekeringan dapat mempengaruhi hasil panen. Selain itu, perubahan harga pasar beras juga bisa mempengaruhi pada keputusan produksi. Di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya di gambar 1 itu adalah grafik curah hujan penta. Yang gambar 2 itu adalah harga beras kini terus melonjak dari tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya, kategori sistem produksi. Produksi beras dapat dikategorikan sebagai produksi batch, di mana satu jenis varietas padi ditanam dalam satu waktu. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih varietas yang sesuai dengan musim dan kondisi cuaca. Contohnya seperti 1. Padi gogo. Padi gogo adalah jenis padi yang ditanam di ladang atau kebun, bukan di sawah, dan tidak memerlukan irigasi khusus. Padi gogo dapat ditanam di lahan kering atau tegalan dan menjadi solusi untuk memanfaatkan lahan perkebunan yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, padi sawah. Padi sawah adalah tanaman padi yang ditanam di lahan sawah, yaitu lahan yang diolah dan dialiri air. Padi sawah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berbatang bulat dan berongga yang disebut jerami. Yang kedua, daunnya memanjang dengan ruas searah batang daun. Yang ketiga, pada fase generatif, batang utama dan anakan membentuk rumpun dan malai. Selanjutnya, sistem manufaktur. Dalam industri pertanian, kita menerapkan sistem pertanian berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini mencakup penggunaan pupuk organik dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Dapat kita lihat di gambar 1 itu terlihat bahwasanya padi atau sawah tersebut sangat subur karena sering menggunakan pupuk-pupuk organik yang ada pada gambar 2. Selanjutnya, sistem perusahaan terkait. Sistem produksi beras harus terhubung dengan sistem perusahaan yang lebih besar. Koordinasi dengan distributor dan pemasaran sangat penting untuk memastikan produk sampai ke konsumen dengan baik. Di sini ada gambar di mana sistem-sistem perusahaan atau sistem produksi beras dari petani hingga ke konsumen. Lanjut, masuk ke proses pengendalian produksi. Pengendalian produksi dalam pertanian melibatkan pengawasan kualitas beras. Ini termasuk pengujian kadar air dan keberhasilan pemrosesan pasca panen, seperti penggilingan dan pengemasan. Terdapat pada gambar 1 adalah pengawasan kualitas beras, gambar 2 adalah proses penggilingan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya proses produksi beras melibatkan banyak langkah penting dari perencanaan hingga pengendalian kualitas. Dengan sistem yang baik, kita dapat memastikan beras berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.